Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang analisis IS dan LM. Apa saja modelnya dan bagaimana IS dan LM dalam perspektif Islam? Mari kita lihat bagaimana kurva IS dan LM dalam perspektif konvensional dan dalam perspektif Islam. Apabila kita kaitkan dengan analisis IS dan LM dalam konvensional, yaitu berkaitan dengan hubungan antara uang, suku bunga, dan kegiatan perekonomian. Hal ini yang sudah dikaji oleh Keynes yang menyatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Jadi semakin permintaannya banyak, maka uang akan semakin beredar di masyarakat juga semakin banyak. Tapi kalau misalkan permintaannya sedikit, maka penawarannya juga akan sedikit. Nah, hal ini bergantung dengan suku bunga di pasar uang, yang mana membentuk kurva IS ini berpengaruh terhadap permintaan uang tadi. Kemudian juga keseimbangan pasar uang di atas memperlihatkan tingkat pendapatan suku bunga dan kurva LM. Jadi ada terkaitan antara suku bunga, tingkat pendapatan, dan permintaan uang serta kurva IS dan LM. Sedangkan apabila kita analisis di dalam perspektif Islam, pada analisis sistem ekonomi Islam, sistem bunga tidak diperlakukan, sehingga keseimbangan pasar barang pada ekonomi Islam sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada sistem ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemudian kurva LM dalam perspektif Islam, dalam permintaan uang, seorang muslim memiliki motif utama dalam memegang uang, yaitu transaksi dan motif berjaga-jaga. Tujuan spekulasi dalam ekonomi Islam tidak ditemukan dalam seorang muslim. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Selain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, permintaan uang dalam ekonomi Islam tergantung pada ekspektasi return dari financial asset. Jadi tidak berdasarkan pada bunga. Kenapa ekspektasi return yang tinggi dari aset finansial ini kalau dalam Islam itu menjadi kurang bermanfaat jika uang hanya dipegang dan tidak diinvestasikan. Kemudian di dalam keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam itu terjadi ketika pasar uang dan pasar barang seimbang. Jadi kurva IS sangat dipengaruhi oleh keinginan pelaku usaha dalam berinvestasi, di mana pelaku usaha dan pemilik modal untuk mendapatkan tingkat optimum ekspektasi return yang diperoleh dari investasi. Demikian, ditunggu partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.